Halo, perkenalkan nama saya Desti Sari Pardede, NIM 7171143011, Prodi Pendidikan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia usaha toko retail. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita belum bisa diatasi dan bahkan angka penularannya semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan social distancing dan WFH bagi masyarakat untuk mengatasi COVID-19. Namun, sepertinya kebijakan tersebut belum cukup efektif, sehingga pemerintah berencana menerapkan kebijakan new normal, yaitu kembali ke aktivitas seperti biasa, namun harus menaati protokol kesehatan yang ditetapkan. Kebijakan social distancing dan WFH sudah diterapkan, tentu saja memiliki dampak bagi perekonomian Indonesia, terutama usaha mikro dan menengah. Banyak perusahaan yang akhirnya tidak bisa beroperasi dan kehilangan pelanggan akibat anjuran untuk tetap di rumah aja. Usaha bisnis retail yang tutup akibat COVID-19, yaitu salah satunya penjualan toko retail pakaian, disebabkan karena banyak toko-toko yang tutup selama masa pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan ke toko retail karena beberapa wilayah menerapkan PSBB. Akibat turunnya penjualan di sektor retail ini, sejumlah toko retail mulai melakukan efisien, salah satunya dengan pemotongan gaji karyawan, pengurangan karyawan. Nah, untuk menghadapi situasi ini, sejumlah toko retail mulai melakukan inisiatif. Salah satunya dengan memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Untuk mensiasati transaksi offline yang berkurang, maka toko retail mulai memasukkan ke penjualan secara online. Sebagai calon pengamat ekonomi, solusi yang bisa diberlakukan pemerintah terhadap usaha pada masa pandemi COVID-19, solusi yang bisa diterapkan salah satunya dilakukan dialog dua arah atau bipartite. Yang kedua, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Yang ketiga, realisasikan dan pantau implementasi paket intensif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Yang keempat, lakukan dialog tiga arah atau triparti antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Yang kelima, memaksimalkan penjualan secara online. Yang keenam, memberlakukan program promosi. Yang ketujuh, fokus pada penjualan produk yang paling laku. Yang kedelapan, bernegosiasi dengan para supplier dan vendor. Yang kesembilan, mempersiapkan pemulihan.